Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Medina Rifka dengan NIM 2020-31130. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan canary snackball. Nah, di sini dengan dua dataset yang berbeda. Yang pertama, kita harus membuka dulu Jupyternya. Setelah kita membuka Jupyternya, maka kita akan ke dokumen. Di dokumen kita dengan cara kita harus tahu dulu itu apa namanya dataset yang kita mau. Di sini saya menggunakan automobile dan star. Setelah itu kita ke new, klik Python 3 dan kita tunggu dulu guys. Setelah muncul, kita klik until 6, kita ubah namanya sesuai yang kita mau. Di sini saya mengubah UTS Machine Learning dengan name saya 2020-3130. Rename. Terus yang pertama yang akan saya buat itu regresi linear. Markdown kita ubah agar tahu yang pertama itu tulisan variabel tentang regresi linear. Setelah itu kita mengimport library dengan import numpy, snp dan import pandas spd. Kenapa snp? Agar lebih cepat kita mengetiknya. snp jadi np sama dengan pd. Nah, seperti itu. Di sini saya mengimport matplotlib juga sebagai nanti kan kita akan membuat sebuah plotting. Oke, setelah itu ASPLT aja kita membuatnya, terus kita import lagi from sklearn dot linear light model, import linear regression. Setelah itu run, panggil datanya bebas. Di sini kita mau dataset atau df. Di sini saya menggunakan df untuk memanggilnya. Df pd .read csv. csv itu nama sebuah data. Datanya di sini kan kita menggunakan automobile. Run df, akan terlihat data di bawahnya, di bawah df-nya itu. Setelah itu kita membuat df.core untuk membuat sebuah korelasinya. Nah, di korelasi ini lihat simbol dan simbol, ada wheelbase seperti itu. Setelah itu kita membuat df.info. Kita harus tahu informasi apa saja yang ada di dalam kolom-kolom itu. Apakah null, non-null, seperti itu, objek, float, integer, seperti itu. Setelah itu kita membuat kolom, kan panjang nih sampai 25. Nah, di sini saya menggunakan abjad dari A sampai Z, dan membedakannya di sini kan saya menggunakan nanti akan adanya XY train. Nah, di sini agar mudah saya mengambil curve weight sama price. Curve weight sebagai X dan price sebagai Y. Panggil lagi datanya. df akan merubah kolomnya kan, A sampai Y. Setelah itu kita melakukan split data. X trend sama dengan df x values, np neoaxis y trend dot values akan keluar. Kita print x trend terlebih dahulu. Setelah ngeprint x trend, maka keluar data x trendnya. Setelah itu kita lakukan yang sama, yaitu y train. Setelah y train, apa sih beda x train sama y train? X
Train itu lebih ke baris, satu kolom gitu, panjang gitu. Sedangkan Y-train itu memanjang, seperti itu. Setelah ini kita membuat create a machine learning model. Nah, model linear regression, fit extend Y-train. Di sini kita memanggil sebuah model linear regresi. Setelah itu kita print koefisien base model koefisiennya dengan print hasilnya itu 12,818847. Kita ganti intercept A-nya, hasilnya interceptnya min 19553,5706 dan lain-lain. Terus kita melakukan testing dengan Y1. Nah, di sini kita bebas mau menggunakan angka berapapun yang kita mau untuk menguji model kita. Dengan saya di sini menggunakan 0,8. 0,8 dikali model linear regresinya, koefisien plus model intercept sama Y1 Y2-nya. Y testingnya Y1 Y2. X-test 0,8 dan 1,75. Di sini prediksi yang, nah, variabel prediksi ini apa? Ini bebas kita membuat apa, seperti itu. Model linear regresi, predict, X-test, print, prediksi. Di sini kita bisa mengubah mau prediksi, predict, print, akan berubah-ubah nanti output yang akan muncul, tetapi dengan nilai yang sama outputnya nanti. Setelah itu kita pilih markdown, plotting lagi, plot sama dengan model linear regresi, prediksi, X-train, dfg pd.data frame, X data X dan Y di plot, plot scatter dan panggil X dan Y. Setelah di plotting karena saya suka warna ungu dan saya merupakan ARMY dalam suatu boy band BTS, saya suka warna ungu, makanya apalagi Taehyung. Kita membuat evaluasi model from scalar.matrix, import mean square error. Hasil RMSE mean square errornya itu semakin mendekati 0,0 semakin bagus. Setelah itu kita membuat sebuah KNN, Canary Snake Board. Yang pertama kita yaitu import pandas SPD untuk memanggil sebuah datanya. Di sini saya memanggil variable data dengan memanggil start.csv-nya. Setelah itu data dengan banyak sekali kolom sampai 100.000 kolom. Xdata.drop class exist sama dengan 1 data. Saya mengambil data class. Di sini saya mengambil sklearn modern selection, import train test split, xtrain, xtest, ytrain, ytest, train test dengan size-nya 0,5, random state-nya 0. Seperti itu. Kita panggil xtest, ternyata kita lihat masih terlalu banyak, yaitu kalau 0,5 jadi 25.000. Kalau 0,5 tadi 50.000, saya rubah menjadi 0,25 jadi 25.000, lebih kecil. Oke, KNN modelnya from sklearn dashboard, import Canary Snake Board. Nah, di sini kita mengimport sebuah model KNN. Canary Snake Board-nya 5, membuat prediksi, X-test, dan di sini from scalar matrix import. Di sini kita mengimport akurasi model score kita berapa gitu dalam persen. Nah, akan muncul persenan kita yaitu 70,748%. Setelah itu kita membuat matplotlib, yaitu supaya kita melihat sebagai matriks seperti itu.
akan muncul seperti ini, teman-teman. Star, galaksi, true label, predict label gitu. Baik, itu saja penjelasan saya tentang 2 dataset. Lebih dan kurang saya minta maaf dan terima kasih.